Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Indonesia Bar. Kita masih berbincang, berdialog bersama rekan-rekan dari DPRD Kota Bandung. Dan kali ini kita berbincang bersama Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bandung. Ada Bapak Asep Sudrajat atau Kang Upep biasa dipanggil. Kang, soal banjir, tentunya biasanya kalau daerah-daerah lain nih, Kang, ya berkaca daerah lain, selalu ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung. Hingga saat ini, dari masa ke masa, belum ada pembentukan BPBD. Sejauh ini sudah sampai mana rencana pembentukan yang sudah diwacanakan dari tahun kemarin tampaknya? Ya, memang ini adalah harapan warga Kota Bandung ya tentunya terkait dengan adanya lembaga atau dinas yang menangani kebencanaan, salah satunya BPBD. Dan alhamdulillah dengan masa kepemimpinan hari ini kita termasuk saya masuk di dalam pansus BPBD itu sendiri. Dan alhamdulillah hari ini sudah diparipurnakan dan tinggal menunggu bagaimana Pak Wali Kota hari ini bisa segera melantik BPBD itu sendiri. Agar kemudian ketika ini ada persoalan-persoalan kebencanaan tidak hanya selalu tergantung kepada Diskar. Di mana BPBD ini sifatnya adalah berkoordinasi dengan seluruh dinas yang memang diperlukan seperti Dinas Kesehatan, Dinsos, dan yang lainnya. Tentunya ini menjadi sebuah wadah yang sangat diperlukan, yang sangat kompeten dalam bagaimana penanganan bencana yang ada di Kota Bandung itu melalui dinas terkait atau BPBD itu sendiri. Oke, berarti ini rekan-rekan DPRD terus menitipkan agar pembentukan BPBD ini bisa cepat oleh pemerintah Kota Bandung seperti itu. Betul. Oke, ini PR-nya cukup banyak nih kayaknya pemerintah Kota Bandung, terutama di kepemimpinan awal Kang Farhan dan juga Kang Erwin. Tapi kalau kita berbicara soal PR ataupun juga tugas yang cukup berat di awal kepemimpinan Kang Farhan dan juga Kang Erwin, tidak lepas dari persoalan ekonomi. Kalau kita melihat dengan kondisi ekonomi global saat ini, Kang, bagaimana juga para UMKM ini harus bertahan untuk menghadapi ekonomi global saat ini. Kang Upep sendiri melihatnya seperti apa terkait perekonomian di Kota Bandung ini? Kalau saya melihatnya ini menarik dan ada yang perlu menjadi catatan bahwa kepemimpinan hari ini memang harus betul-betul bekerja keras untuk bagaimana perekonomian warga Kota Bandung ini bisa ada peningkatan. Tentunya kalau kita melihat dari visi misi waktu itu Pak Wali Kota Om Farhan bersama Pak Wakil Pak Haji Erwin, itu di tiap kecamatan itu akan dibuka UMKM di wilayah. Nah, ini tentunya menjadi jalan buat masyarakat Kota Bandung agar bagaimana peningkatan penguatan ekonomi secara ini di tiap UMKM yang ada di kecamatan. Ya. Jadi penguatan seperti apa yang harus dilakukan? Tentunya di mana kita juga anggota DPRD, apalagi saya di Komisi 2 tentunya bermitra dengan UMKM, Dinas UMKM, kita juga mendorong dari berbagai SDM. Salah satunya bagaimana kita meningkatkan pelatihan-pelatihan yang dilakukan kepada UMKM agar tadi para UMKM itu mempunyai keinginan, bahkan menjadi sebuah kebutuhan kalau kita membuka ruang untuk melakukan secara ekonomi dalam UMKM itu sendiri. Oke. Kebijakan apa yang harus dilakukan ataupun dibuat oleh pemerintah Kota Bandung agar juga sektor ekonomi, baik itu kepada rekan-rekan UMKM ataupun juga kepada masyarakat lainnya, betul-betul bisa terasa hingga ke akar rumput atau sehingga ke lini bawah? Ya, salah satunya upaya dari pemerintah yang diharapkan itu tentang bagaimana mendorong para pengusaha UMKM itu terus berlanjut dengan salah satunya ada perbantuan modal. Kemudian tadi ada pelatihan-pelatihan. Karena kalau berbicara tentang yang usaha UMKM itu mental pun harus disiapkan. Karena ada juga misalnya masyarakat yang berjualan tapi diantaranya yang melamar kerja terus mereka diterima kerja maka mereka melepas berjualan daripada untuk itu kerja. Nah, ini pun harus menjadi tanggung jawab bersama tentang bagaimana penguatan jiwa para UMKM itu bisa menatap, bisa betul-betul merasakan tentang kenaikan ekonomi itu dari hasil
UMKM itu sendiri. Oke, Begitu. perkembangan UMKM sendiri kalau Kang Upep melihatnya di Kota Bandung ini apakah cukup signifikan meningkat atau tampaknya naik turun seperti itu, labil dan seperti apa? Apalagi sekali lagi kepemimpinan Kang Farhan, Kang Erwin ini kan juga apa namanya baru dan juga meminimalisir anggapan Kota Bandung kembali autopilot gitu, seperti itu. Ya, ya kalau melihat hari ini UMKM di Kota Bandung itu sebenarnya sangat meningkat signifikan dengan adanya banyaknya peluang-peluang kesempatan untuk tadi UMKM ini kan di sisi lain peningkatan ekonomi, bisa mengurangi pengangguran. Artinya kalau melihat dari jumlah UMKM Kota Bandung ini luar biasa. Nah, jadi tinggal bagaimana pemerintah hari ini terus menguatkan bahwa UMKM ini salah satu penyokong ekonomi lah katakan. Ini harus betul-betul disiapkan dengan segala segala kemampuan yang ada di dinas terkait. Oke, baik. Untuk menyokong hal tersebut tentunya tidak akan jauh dari yang namanya bantuan modal, insentif kepada para pelaku UMKM sendiri. Bagaimana melihat antara kecukupan anggaran dengan para pelaku UMKM ini yang tampaknya masih membutuhkan perhatian khusus, terutama di masa sulit ekonomi saat ini? Ya tentunya kita kalau berbicara di anggaran memang ini belum masuk ke postur anggaran APBD Kota Bandung. Tapi di sisi lain juga pemerintah hari ini sudah memberikan kesempatan bagaimana memberikan kemudahan-kemudahan berkaitan dengan perizinan atau surat izin berusaha lah ya seperti itu. Jadi sebenarnya ini harus segera dimanfaatkan oleh warga masyarakat Kota Bandung yang memang hari ini berada di dalam sebagai pelaku UMKM ini sendiri. Oke, baik. Agar juga tidak stagnan, bagaimana para pelaku UMKM ini juga bisa bersaing dengan di luar wilayah Kota Bandung terkhusus ini Kang Upep ya, dengan bagaimana pemanfaatan digitalisasi seperti itu. Apakah cukup mumpuni bahwa seluruh UMKM di Kota Bandung ini bisa bersaing melalui pasar digital? Nah, ini menarik kalau kita berbicara UMKM bahwa salah satunya hari ini pun tadi saya siang sudah membuka agenda UMKM yang dilaksanakan di PPJ oleh Pak Wali. Ini tentunya mencoba membranding apa yang ada atau apa yang menjadi produk-produk UMKM ini bisa terus didorong untuk tambah dikenal dari luar Bandung seperti itu. Jadi kemudian kita punya kesempatan-kesempatan buat UMKM untuk terus semangat bagaimana UMKM ini tadi pemerintah sudah banyak melakukan upaya-upaya itu sendiri. Oke, berarti ada kolaborasi juga dengan para pengusaha yang cukup sudah besar seperti itu untuk memperdayakan UMKM atau memberikan pasar tersendiri seperti itu ya Kang ya? Oke, pasar seperti apa yang juga harus terus dibuka oleh pemerintah Kota Bandung yang terus harus didorong seperti itu dan tidak hanya mencakup pasar di wilayah Bandung Raya saja Kang? Ya, memang ini adalah ada tugas dari Dinas Perdagangan ya, Disdagin. Ini ya memang kita berharap sebagai anggota DPRD untuk bagaimana pemerintah Kota Bandung melalui dinas terkaitnya membuka ruang bahwa produk-produk yang ada di Bandung pun bisa dibuka di tiap provinsi yang ada di negara kita begitu. Jadi apa yang menjadi produk unggulan bisa dipasarkan di luar provinsi saja dulu ya. Nah, ini juga menjadi sebuah yang harus dipikirkan ke depan oleh pemerintah Kota Bandung hari ini. Di luar provinsi saja dulu yang dekat ya betul, Kang ya, seperti itu. Baik. Dan nanti kita lanjutkan seperti apa juga peran UMKM ini betul-betul bisa menjaga sektor perekonomian di Kota Bandung di masa ekonomi saat ini, perang dagang global yang tentunya juga sudah mulai terasa hingga ke tingkat Kota Bandung ini. Namun kita akan jeda kembali, tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Dialog iNews Jabar.